Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Yang Yuhuan, dikenal juga dengan nama Yang Guifei, adalah salah satu dari 4 wanita tercantik dalam sejarah Tiongkok. Konon kecantikannya membuat bunga-bunga yang sedang mekar pun menjadi malu. Ia terkenal akan hubungannya dengan Li Longzi, Kaisar Xuanzong dari Tang, yang sebenarnya adalah mertuanya. Ia kemudian menjadi salah satu wanita terkuat di istana selama sejarah Tiongkok, tetapi kemudian dilengsarkan karena pemberontakan yang memprotes kekuasaan keluarganya. Sosok wanita jelita ini merupakan salah satu tokoh paling penuh intrik dari masa lalu. Dia adalah satu dari 4 wanita tercantik dalam sejarah Cina kuno. Menurut Britannica.com, kisah hidupnya diceritakan kembali dalam syair kuno dan drama. Yang paling terkenal adalah Chang Henge atau Tembang Penderitaan Tiada Akhir oleh Bai Yuji. Sosok Yang Guifei dikenal pula dalam sejarah Jepang. Dia disebut-sebut sebagai wanita yang luar biasa cantik sampai menyurutkan kejayaan sebuah dinasti. Wanita ini bukanlah putri orang kebanyakan. Dalam darahnya mengalir darah bangsawan. Kakeknya adalah pejabat penting pada masa dinasti Sui. Ayahnya bertugas sebagai pejabat sensus di prefektur dan memboyong keluarganya ke sana. Sayangnya ayahnya meninggal dunia ketika anak-anaknya masih kecil. Akibatnya Yang Yuhuan dan saudaranya diasuh oleh sang paman, seorang pejabat rendahan di Henan. Yang Yuhuan tumbuh menjadi gadis dengan kecantikan yang luar biasa. Sejumlah lukisan kuno menggambarkan sosoknya sebagai wanita yang bertubuh subur dengan dada ranum. Rambutnya seperti awan dan wajahnya secantik bunga. Pada tahun 733, Yang Yuhuan terpilih menjadi mempelai Pangeran Limau dari Zhou. Saat itu Yang masih berusia 14 tahun. Ia pun mendapatkan gelar sebagai Putri Zhou. Beberapa tahun kemudian Selirbu yang merupakan istri kesayangan Kaisar meninggal. Kaisar Xuanzong yang merasa kehilangan lantas berupaya mencari pengganti Wu. Dia mencari wanita tercantik di seantero Tiongkok untuk dijadikan selir. Namun tak disangka cinta sang kaisar justru berlabuh pada Yang Yuhuan yang tak lain adalah menantunya. Buta karena cinta, Xuanzong pun mengatur taktik untuk memiliki Yang. Yang Yuhuan diperintahkan untuk menjadi pendeta Tao. Dia diasingkan di istana khusus dan diberi nama baru, Taizen. Xuanzong lantas menganugerahkan istri baru untuk putranya dan mengangkat Yang sebagai selir resmi kerajaan. Saat itu sang kaisar sudah berusia 60 tahun sementara Yang baru berusia 26 tahun. Konon Xuanzong memiliki ribuan istri. Ada yang diangkat menjadi selir resmi, ada pula yang sekedar dijadikan simpanan. Namun di antara mereka semua hanya yang selalu disambangi. Cinta Xuanzong kepada Yang bahkan melebihi cintanya kepada mendiang selir Wu. Tak heran kalau Yang dianugerahi gelar tertinggi setelah permaisuri, yaitu Guifei. Sementara gelar resmi Selirbu saat itu hanya Huifei. Xuanzong memberikan apa saja untuk menyenangkan hati selir kesayangannya itu. Dia menghadiahkan sumber air panas Huaqing di ibu kota Chang'an. Dia juga memerintahkan buah lecit segar yang menjadi favorit Yang Guifei dikirim langsung ke istana. Tak cukup sampai di situ, Xuanzong mulai mengabaikan urusan negara karena terlalu sering menghabiskan waktu dengan Yang Guifei. Sang kaisar yang mahir memainkan alat musik kerap mengiringi Yang Guifei menari dan menyanyi. Keduanya sama-sama mencintai seni. Tak hanya Yang Guifei yang mendapat keistimewaan dari Kaisar Xuanzong, keluarga besar Yang pun ikut kebagian posisi penting di kerajaan. Saudara-saudara perempuannya mendapat gelar bangsawan serta kekayaan yang berlimpah. Konon saat pesta kerajaan berlangsung, saudara perempuan kaisar pun ditetapkan di posisi yang lebih rendah dari saudara-saudara Yang Guifei. Paman dan sepupu-sepupu yang juga mendapatkan jabatan penting berkat koneksi mereka dengan sang selir. Pada tahun 755, Andusan melancarkan pemberontakan Ansi untuk meruntuhkan kekuasaan Xuanzong. Pasukannya berhasil mendesak ke ibu kota dan memaksa keluarga kerajaan melarikan diri. Xuanzong membawa serta Yang Guifei dan saudara-saudara perempuannya. Dalam pelarian ini timbul konflik internal antara para prajurit yang dipimpin oleh Chen Xuangli dan Yang Guzong. Konon para prajurit merasa marah karena tidak diberi makan.
Namun bisa jadi ini hanya taktik Jenderal Cheng Xuanli yang ingin menyingkirkan Yang Guozhong. Puncaknya, para prajurit menuntut agar Xuanzong menghukum mati seluruh keluarga Yang, termasuk Yang Guifei. Awalnya Kaisar menolak, namun demi keselamatannya sendiri dia terpaksa setuju. Xuanzong memerintahkan Kasim terdekatnya untuk membawa Yang Guifei ke kuil Buddha terdekat dan mengeksekusinya. Yang Guifei menjemput ajal dengan jeratan tali sutra di lehernya. Tubuhnya dimakamkan di Maui, tanpa peti mati, tanpa nisan. Diam-diam Xuanzong mengirim sejumlah Kasim untuk menguburkan kembali Yang Guifei dengan layak. Setelah kembali ke istana, dia meminta seorang pelukis membuat potret Yang Guifei. Xuanzong menghabiskan masa pensiunnya dengan mengenang Yang Guifei yang masih sangat dicintainya lewat lukisan.